Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di siang hari ini yaumun min sayyidil ayyam, di hari Jumat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat wal afiyah, nikmatul iman wa nikmatul Islam, serta nikmat menjadi bagian dari umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anugerah nikmat yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, seorang ulama yang lebih familiar kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi, menulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang pertama tentang niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Syekh Muhyiddin An-Nawawi ketika meletakkan hadis ini pada urutan yang pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah tentu bukan tanpa maksud, karena hadis ini min thulutsil ilm, sepertiga ilmu dalam agama Islam yang mengajarkan tentang pentingnya niat semata-mata karena Allah. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam perspektif psikologi, niat itu adalah keinginan kuat dalam hati untuk
membuat tujuan-tujuan perbuatan kita terarah. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyinggung orang yang niatnya semata-mata karena Allah, orang yang niat melakukan apapun semata-mata mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya. Nabi menyebutkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho Allah dan juga ridho Rasulnya. Di sini pentingnya bagaimana kita kembali bermuhasabah tentang luruskah niat kita. Sudah benarkah niat kita semata-mata akhirat oriented, ridho Allah oriented? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Al-Quran surah Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, niat semata-mata ikhlas karenanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang beribadah kepadanya namun niatnya salah. Niatnya bukan karena mengharapkan ridho Allah, tapi niat karena ingin dipandang orang, dipuji orang. Surah Al-Ma'un, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka yang sholatnya dianggap wail, mereka yang ibadahnya dianggap celaka. Kriteria yang disampaikan Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, mereka yang niatnya ingin dilihat orang, dipuji orang. Bahkan saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, satu ketika Abu Hurairah meriwayatkan dan menceritakan satu hadis tentang ikhlas karena Allah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang dengan begitu percaya dirinya yakin akan masuk surga. Yang pertama, dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala seorang yang mengaku berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ditanya, bagaimana mungkin engkau yakin akan mendapatkan anugerah surga? Orang itu menjawab, dulu ketika aku di alam dunia, aku berperang di jalan Allah, aku mengorbankan nyawaku untuk perang di jalan Allah fi sabilillah. Qala kadzabta. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, kamu dusta. Apa yang engkau katakan hanya klaim belaka. Engkau berjuang di medan perang hanya karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Maka datanglah para malaikat untuk menceburkan orang ini ke dalam api neraka. Orang yang kedua, hadirin rahimakumullah, seorang yang mengaku ketika di alam dunia dia adalah orang alim, dia adalah orang yang mengajarkan tentang ilmu agama, dia orang yang mendakwahkan kebaikan kepada setiap umat manusia. Tapi apa yang terjadi ketika dia percaya diri akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Qala, Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta. Engkau mengajarkan agama agar orang memanggilmu orang alim, engkau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai qari. Maka datanglah malaikat menyeret orang ini ke dalam api neraka.
Yang ketiga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku ketika ia di alam dunia adalah orang yang sangat dermawan, yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia yakin dengan amalnya itu Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Faqala, lagi-lagi Allah menyatakan, kadzabta, kamu berdusta, kamu bohong. Harta yang engkau infakkan, niatmu bukan karena mengharapkan ridhoku. Engkau tidak pernah berniat mengharapkan ridho Allah, tapi agar orang memanggilmu seorang dermawan. Maka lagi-lagi orang ketiga ini pun diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari dua hadis ini? Bagaimana pentingnya niat kita semata-mata karena Allah. Apapun amalan kita, apapun aktivitas kita, mulailah mereformasi hati kita. Niat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Bahkan amalan dunia sekalipun, orang yang bekerja mencari nafkah, niat mencari rizki yang halal agar kuat beribadah kepada Allah, maka apa yang ia lakukan bernilai pahala di hadapan Allah. Bahkan orang yang menikah, niat menghindari zina, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang ia lakukan karena husnin niyah, benarnya niat, mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bisa jadi selama ini ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan hanya karena ingin mendapatkan pujian orang. Percayalah, sebuah amalan yang hanya ingin mendapatkan pujian sesama manusia, tidak ada satupun yang ia dapatkan kecuali lelah dan capek. Tetapi orang yang melakukan aktivitas apapun, aktivitas duniawi sekalipun, namun niatnya lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap langkah-langkahnya dinilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya kita bermuhasabah untuk introspeksi terhadap diri kita, hati kita. Sudahkah aktivitas yang kita lakukan selama ini, walaupun kelihatannya amalan akhirat, sudahkah yang kita niatkan semata-mata adalah ridho Allah? Walaupun itu amalan dunia, sudahkah kita niatkan di hati kita, kita mengharapkan ridhonya? Maka insya Allah di tahun yang baru ini, dengan mereformasi hati kita, mengislahkan niat kita, meluruskan niat kita, semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kemudahan kepada kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan insya Allah Allah akan selamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.